Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada yang sedang galau, ada yang sedang risau, ada yang pikirannya sedang kacau, ada yang senang bapau. Kenapa hati gelisah? Kenapa hati risau? Kira-kira kenapa? Karena oleh Allah dicabut ketenangannya. Tenang, gelisah itu pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah Allah yang membulak-balik setiap hati. Jadi kalau hati sedang tidak enak, udah harusnya nyambung, pasti ada sesuatu nih urusan saya dengan Allah yang tidak baik. Tidak bisa lari kemana-mana. Suratnya 2 ayat ya 8. Oh ya, Al-2 ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Saya zikir tapi tetap tidak tenang. Berarti apa? Tidak ingat ke Allah, zikirnya baru di lisan saja. Nah, dengan kata lain kita harus tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tahu persis isi hati kita. Walaqad khalaqnal insan, ya, surat Qaf. Allah tahu semua yang ada pada diri kita. Allah tahu. Allah tahu lirikan mata, Allah tahu apa yang ada dalam pikiran, Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, Allah juga tahu apa yang ada di hati kita. Kalau hati kita tidak kepada Allah, Allah turunkan ketidaktenangan. Berarti kita harus sadar bahwa Allah tahu isi hati, dan hati kita itu dibulak-baliknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga doa Rasulullah yang selalu dipanjatkan yang paling sering adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati ini dalam agamamu. Karena hati itu bulak-balik. Sekarang rajin pengajian, besok bisa hilang. Tadi malam rajin tahajud, kalau Allah cabut hilang tahajud. Yang seneng ngaji, baca Quran, bahkan hafal, bisa hilang itu. Bahkan hidayah juga bisa dicabut. Berapa banyak yang asalnya Islam lalu bisa keluar dari Islam. Makanya ini serius sekali nih tentang ngebaca hati ini. Surat Qaf ayat 16 ya. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu setiap mencatat. Walaqad khalaqnal insan, kita ciptaan Allah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Jadi tidak ada rahasia sama sekali bagi Allah, dalam terang-terangan, dalam sendiri, dalam ramai, dalam sembunyi, sama saja. Artinya kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini, tidak pernah. Jadi orang-orang yang merasa kesepian karena kurang zikir saja. Nah, dengan meyakini hati ini dibulak-balik oleh Allah, maka kita harus sangat serius memeriksa hati kita. Alarmnya itu hati. Kalau maksiat pasti cirinya dua, ya. Satu gelisah, dua takut ketahuan orang. Dan maksiat tidak pernah bisa menghasilkan ketenangan. Dosa tidak bisa menghasilkan kebahagiaan. Asli tidak bisa. Dosa itu air laut, makin diminum makin haus. Dosa itu fata morgana, seakan indah padahal tidak ada keindahan. Oleh karena itulah hadirin, mari kita baca hati ini. Kalau sudah tidak enak, mau nulis hati tidak enak, jangan nulis, nanti tulisannya nggak enak dibaca. Kalau hati lagi tidak enak, mau ngomong, bagusnya tahan aja, karena nanti omongan kita nggak enak didengar. Kalau hati kita lagi nggak enak, penampakan kita tuh nggak enak disaksikan, horor, gitulah. Makanya zikir. Nah, biasanya apa nih yang suka? It's about love, you know. Tahu love? Lavel, ya, love katel, love. Biasanya yang banyak mendominasi itu adalah cinta. Cinta, aduh, berat. Cinta itu identik dengan ingat, karena makin mencintai sesuatu makin diingat. Siapa orang yang paling dicintai Allah? Yang paling banyak diingat Allah. Siapa yang paling banyak diingat Allah? Fadhkuruni adzkurkum. Orang yang paling dicintai Allah, ada yang paling diingat Allah secara spesial. Siapakah yang paling diingat oleh Allah secara spesial? Adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Kalau ingat Allah lampu nyala, kalau lupa ke Allah lampu gelap, kira-kira banyak terangnya banyak gelapnya hidup ini. Jawab hadirin, banyak terangnya banyak gelapnya. Ya, bohong, benar? Ayo, betul, setiap perkataan dijamin harus benar. Banyak terangnya, banyak gelapnya, jujur. Kenapa curang-curang gitu, nggak yakin dengan omongannya sendiri? Harus jujur. Kalau ingat Allah terang, lupa Allah gelap, banyak terang, banyak gelap. Jujur. Kita dalam sholat aja nggak ingat ke Allah, ya.
Makanya berbuat kebaikan itu menggelisahkan kalau enggak ikhlas. Kenapa jatuh cinta sengsara? Ya yang diingatnya si itu, si dia sedang dia ingat kepada teman kita. Ya. Kenapa sampai kaget gitu deh? Ya bayangin kita sibuk mengingat dia nggak kenal sama sekali sama kita. Justru yang diingat sahabat karib kita, ini kan nyesek hadirin. Oleh karena itulah hadirin sekalian, nggak mungkin kita tidak menyukai sesuatu, pasti ada aja yang kita suka. Ya, apa aja yang disukai manusia tuh? Ya kalau jenis-jenis remaja gini mungkin lawan jenis ya. Itu teh nyiksa ya, cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta bekantan. Memang sepertinya indah jatuh cinta tuh, aslinya mirip jatuh dari pohon kelapa hadirin, babak belur. Orang kalau sudah mencintai sesuatu dia jadi hamba sesuatu. Berarti kalau sudah cinta ke seseorang, cinta ke benda, cinta ke keinginan, udah nyiksa aja. Yang enak adalah mencintai apa yang dicintai Allah. Ini langsung koneksi ke Allah. Cinta Al-Quran. Lah Al-Quran kalam Allah. Ini koneksi langsung ke Allah. Makanya para pecinta ibadah, cinta Quran, yang cinta tahajud, yang cinta sedekah, termasuk mencintai orang-orang yang dicintai Allah, itu connect ke Allah tuh. Mencintai Rasulullah, mencintai sahabat Rasul, mencintai para waliullah, mencintai amal-amal yang dicintai Allah, yang menyampaikan ke Allah, itu barisannya barisan zikrullah. Mencintai ilmu yang berkah. Makanya hati-hati nih. Gimana kalau saya jatuh cinta ke seorang ustadz? Tergantung yang jatuh cintanya nih ikhwan atau akhwat. Saya ikhwan tapi mencintai ustadz itu karena Allah. Karena kan ada cinta yang karena nafsu, cinta karena Allah. Apa bedanya nanti dibahas ya. Kalau cinta karena Allah pasti lebih banyak ingat Allah daripada yang dicintainya itu, dan lebih menginginkan apa yang Allah sukai daripada yang disukainya oleh yang dicintainya itu. Tapi kalau cinta karena nafsu pasti lebih banyak mengabaikan Allah demi kepentingan dekat dengan makhluk. Akhwat, kalau nanti ada yang mengatakan cinta ke akhwat, lalu dia mengajak melakukan sesuatu, apakah ketemuan atau apa gitu ya, yang tidak disukai Allah, maka dia sebetulnya bukan cinta yang asli, nafsu. Karena kalau cinta yang asli pasti takut, begitulah. Tapi kadang samar kalau lagi mabuk asmara ya. Baik, kita kembali ke dominasi hati. Terus jadi gimana nih caranya supaya saya tidak diperbudak? Caranya adalah, maaf sudah beberapa kali diungkapkan, kita enggak mungkin tidak punya keinginan, pasti punya, kita pasti punya pikiran. Tapi secepatnya ketika ingat sesuatu, timpa, tutup dengan zikrullah. Aduh, saya senang sama dia, belum tentu jodoh, Allah yang ngatur jodoh. Saya belum balik lagi, masih jauh. Kalau enggak ditutup dengan zikrullah, wah, saya pengen barang itu, ini barang milik Allah, belum tentu yang terbaik dari Allah untukmu. Saya ingin pergi ke sana, hanya Allah yang Maha tahu di sana membawa kebaikan atau tidak. Pokoknya kalau ingin, harap ke Allah. Kalau enggak, wah,
lari ke sana sini, galau saja. Misal WA, nulis belum dibalas, sombong amat sih, gelisah. Ingat Allah, baru ada jawaban dengan izin Allah. Mungkin Allah sedang menguji kesabaran kita. Enak, telepon nggak diangkat, kok nggak diangkat-angkat. Ingat Allah, baru orang bisa mengangkat telepon dengan izin Allah. Toel, melamar, Pak, saya berniat menikahi, memperistri putri Bapak. Tunggu ya Dek, saya harus tanyakan keluarga dan istiqoroh dan tergantung anaknya juga. Gebuk. Itu keluar, datang lagi tamu, ternyata sama mau melamar, leng. Ternyata yang datangnya itu lebih keren dari dia, gebek. Mobilnya lebih bagus, golepak. Sekolahnya lebih tinggi, langsung dia depresi. Kenapa? Karena dia tidak ingat Allah. Itu jodoh Allah yang ngatur. Si bapak iya atau tidak, Allah yang ngebulak-balik hati. Benar? Dan dipikirin juga nggak selesai. Malah sekarang mikirin kompetitor. Dilihat dia sekolahnya di mana, gebek. Dia tingginya berapa, gebek. Nanti gegebegan gini kan malah nggak diterima. Jelas tidak nih? Pokoknya mah kalau nggak ingat Allah mah gebeg aja cirinya. Begitu. Ikhwan, ya walaupun persaingan ketat, tenang aja, belum tentu ada ya. Tapi saya mau sama dia. Dia udah cocok nih, saya pilihannya sama dia. Tapi kan belum tentu cocok dengan pilihan Allah, betul? Menjelang menikah batal. Gimana kira-kira? Padahal undangan sudah disebar. Yang paling menderita ingat siapa? Ingat makhluk. Malu. Saya malu. Di mana ditaruh muka saya? Di mana lagi? Hadirin, nggak ada lagi tempat yang memadai. Saya merasa terhina. Saya merasa dipermalukan. Gini aja tanya, Bu, Ibu doanya apa waktu minta jodoh? Saya minta jodoh yang terbaik untuk anak saya. Apa Bapak Ibu yakin yang mau nikah ini yang terbaik menurut Allah? Gimana kalau ternyata yang akan nikah ini yang bawa bencana bagi putri ibu? Lebih baik batal sebelum menikah daripada dibatalin sesudah nikah. Ingat Allah hadirin. Benar? Nah, jadi maaf-maaf saja hadirin, semua masalah kita itu intinya adalah lupa ke Allah. Sama ngapalin Quran juga. Aduh, ini target belum, udah nggak ingat Allah ya. Saya udah ngulang-ngulang 20 kali belum hafal juga, udah nggak ingat Allah, ingatnya ngulang. Padahal kan otak ini milik Allah. Yang ingat atau lupa dengan izin Allah. Makanya baca aja, ya Allah, saya ingin setiap ayat yang saya baca membuat Engkau ridho. Terus diulang-ulang. Allah tahu ini dia baca Quran ingin dekat dengan Allah. Ada kalanya dibuat hafal, ada kalanya dibuat belum hafal. Kenapa teman-teman saya hafal, saya belum hafal? Ya mungkin Allah ingin saudara lebih mengulang-ulang, lebih memelihara niat. Dan hafal juga jadi ujub, mau apa? Hafal jadi ujub, betul? Kan ada yang diberi terus jadi sombong, jadi ujub, itu lebih buruk. Nah lah hadirin, termasuk takut. Kalau takut sesuatu, ya harus ingat ke Allah. Karena yang kita takuti kan makhluk Allah juga. Waduh, saya takut. Suka takut apa aja sih? Dia takut apa? Takut amalan tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah, ya benar. Kalau takut amal nggak diterima oleh Allah itu zikrullah.
Takut apa? Yang normal-normal lah, tadi jangan terlalu soleh. Ya yang biasa gitu, yang kehidupan nyataan. Ya langsung saroleh, saya jadi susah ngomongnya. Cik atau yang normal hadirin, atau yang asli. Ini juga asli, takut tidak diterima oleh Allah. Tapi yang asli lainnya, Cung, takut apa? Hah? Takut kehilangan orang tua? Maksudnya apa? Kehilangan orang tua. Orang tua lagi di mana sekarang? Di Suriah. Meninggal orang tua. Atau yang jelas takut orang tua meninggal gitu. Terus dengan dipikirin gitu gimana? Jadi selesai nggak meninggal atau jadi panjang umur? Kan? Ini penting ya sekarang karena kita mau ngebahas ilmu takut. Takut tuh kan suka ngedominasi hati. Ketakutan sesuatu tuh. Ada kalanya kita terus mikir tapi tidak menyelesaikan apapun. Terus gimana langkahnya? Kalau orang tua meninggal gimana? Iya, jadi setiap takut orang tua meninggal dirubah jadi takut tidak husnul khotimah. Karena meninggal udah ada waktunya. Doakan yang baik di sana ya. Baik, takut apa lagi? Mau jadi nunduk semua. Takut menyebut takut. Ayo, ya Pak. Takut dimarahi istri. Ini sama Pak, takut tidak diridhoi Allah. Nah, orang yang takut tidak diridhoi Allah tuh benar-benar fokusnya pasti ke Allah terus. Kalau ada fokus selain Allah berarti memang belum takut kepada tidak ridhonya Allah. Karena orang-orang yang takut Allah tidak ridho, dia sangat menyelidiki hatinya. Menyelidiki hati karena Allah melihat hati dan amal kita. Takut apa lagi? Akhwat. Takut bangkrut, rezeki milik Allah, dibuka, ditahan, diambil. Oh, takut pilihan saya nanti waktu pilpres nggak jadi presiden. Tenang hadirin, boleh punya pilihan, boleh, tapi ada yang menentukan Allah. Dan kalau dipikirin terus jadi selesai enggak? Kan pilpresnya bulan April, mikirnya bulan Desember. Persis ini seperti yang mau pensiun, takut apa? Takut gak rezeki kurang. Padahal pensiunnya 2 tahun lagi, takutnya dari sekarang. Padahal dalam rencana Allah bulan depan dia meninggal. Kan rugi hadirin. Pensiun belum, menderita sekarang udah tuh maut. Kayak orang cemburu tuh kan, waduh ngarang pikirannya tuh kemana-mana. Makin kita tidak bisa mengontrol pikiran kita, makin tidak tenang. Harus kembali ke Allah yang menggenggam apa yang kita cemaskan, yang menggenggam apa yang kita takuti. Nggak ada tuh yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Allahulana. Nih kalau saudara cemas, ini itunya ya dalilnya. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 51. 51 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Qul la yusibana, katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah ditetapkan. Jelas hadirin?
tenanglah, dan ketetapan Allah bagi orang yang beriman pasti baik. Tidak ada yang bisa menimpa kita tanpa izin Allah. Sekarang banyak bakteri, nggak ada yang bisa datang tanpa izin Allah. Banyak copet. Allah tahu nggak para copet? Jawab hadirin. Tahu copet? Tahu pikiran copet? Tahu siapa yang akan dicopet? Allah tahu si cepot. Pertemuan kita dengan copet itu pasti dengan izin Allah. Nggak mungkin dompet hilang tanpa izin Allah. Loh, kenapa dompet saya hilang? Bagi orang yang beriman, apapun kejadian bagus. Dompet hilang, siapa tahu Allah mau ganti dengan dompet baru, ya kan? Rata-rata jadi baru dompetnya yang hilang. Ya, tapi isinya berapa banyak yang isinya hilang? Nih kejadian menarik ya. Di umroh ada ibu-ibu sudah sepuh di Madinah belanja-belanja, berangkat ke Mekah, koper hilang. Aduh, orang-orang. Tapi si ibu mah tenang weh. Koper saya di mana ya? Wah, cari sana sini, nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Rezeki mah nggak akan ketuker. Padahal kan prosedur semua dijalankan, tapi nggak ketemu. Nah, saya jadi nggak usah mikirin belanja katanya. Yang mikir kita, oh kita jadi patungan tuh. Beli lagi apa yang kopernya sama, mirip lah, dan isinya sesama mungkin karena oleh-oleh. Nah, pas mau pulang tuh mau ke Jeddah, ketemu ada di kamar salah seorang jamaah kopernya 2 sekarang kopernya. Kata si ibu teh, aduh enak bener, hilang sebentar beranak koper baru. Karena ibunya sabar, tenang, berbaik sangka ya. Lalu Allah gerakan aja makhluk-makhluk di sekitarnya untuk membelikan oleh-oleh. Tenang si ibu teh, Masya Allah. Hadirin, Allah melihat apapun yang kita lakukan, dan Allah menyempurnakan balasan dari apapun yang kita lakukan. Teruslah bergerak, apa yang Allah sukai sekuat tenaga, nanti akan mengalir takdir-takdir terbaik bagi kita. Jangan risau dengan yang belum terjadi. Risaulah yang kita lakukan ini tidak disukai Allah. Selebihnya Allah pemilik segala yang kita perlukan, pemilik segala yang kita takuti. Tidak ada yang bisa terjadi pada diri kita kecuali dengan izin Allah.